Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Santoso. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan nomor induk mahasiswa 240111202 dan nomor peserta BPG 988085004727. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak pada siswa-siswi kelas 5 MI Muhammadiyah Daksari Demak dengan tema menghindari sifat pikir dan menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, saya banggakan kelas 5 MI Muhammadiyah. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Mas, tetap semangat anak-anak pada pagi hari ini? Semangat, semangat. Mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat terus ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, tolong bagi anak-anak yang belum rapi, tolong dicek kerapiannya dulu, pecis-pecisnya, atau mungkin kalau masih ada sampah, sampahnya bisa dibersihkan terlebih dahulu. Sudah bersih semuanya anak-anak? Kalau sudah bersih, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Ananda Rafa untuk menyiapkan teman-temannya dalam berdoa. Jika berdoa, tangan dilipat, kaki nyatakan, kepala menunduk. doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin, Islami dinah, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan negara Indonesia. Untuk anak-anak semuanya, silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
sebelum Bapak Guru memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak Guru ingin mengabsen kehadiran anak-anak semuanya. Akan tetapi dalam absen nanti yang akan Bapak Guru sampaikan, selain anak-anak saya absen, Bapak Guru ingin anak-anak nanti juga bisa menyebutkan tentang macam-macam sifat terpuji, di mana sifat terpuji ini adalah pembelajaran kita yang sudah kita pelajari pada pembelajaran lampau, yakni kita kemarin sudah mempelajari sifat terpuji, yakni sikap disiplin dan mandiri. Adapun nanti pada materi hari ini nanti kita akan pelajari tentang sifat-sifat tercela, yakni lebih tepatnya kita akan membahas tentang sifat kikir. Untuk itu sebelum kita nanti masuk ke materi hari ini sifat tercela sifat kikir, Bapak Guru ingin mengabsen anak-anak dan anak-anak nanti menyebutkan tentang macam-macam sifat terpuji untuk mengetahui kemampuan anak-anak terhadap pembelajaran yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Sudah siap anak-anak untuk Bapak Guru absen? Sudah. Baik, Bapak Guru absen terlebih dahulu. Ananda Abdul Aziz. Jadi, apa Mas sifat terpuji Mas? Apa? Jujur, sifat terpuji ya? Ya, benar. Mas Aditya Bagus Setiawan. Ya, apa Mas? Membantu orang tua. Kemudian Ahmad Latif Bakhtiar. Hadir, apa Mas sifat terpuji Mas? Hah? Abah, pintar. Selanjutnya Mbak Anissa Khairulilda. Hadir, apa Mbak? Dermawan, bagus. Mbak Dinda Ayu Saputri. Apa Mbak? Bijaksana. Ya. Mas Dirga Jayus. Apa Mas Dirga? Amanah. Pintar. Kemudian Mbak Eka Nurmalasari. Ediro. Apa Mbak sifat terpuji? Tanggung jawab. Kemudian anak-anakku semuanya kelas 5 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pembahasan kali ini nanti kita akan membahas tentang menghindari sifat kikir. Apa anak-anak? Sifat kikir. Nah, sebelum kita akan jauh membahas tentang materi menghindari tentang sifat kikir, untuk pertemuan awal ini setidaknya anak-anak sudah ada gambaran dulu tentang sifat kikir. Bahwasanya yang namanya sifat kikir itu anak-anak dalam bahasa Arab itu disebut dengan bakhil. Apa anak-anak? Bakhil. Bakhil adalah sifat apa? Sifat seseorang yang sangat enggan, tidak mau memberikan hartanya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, orang kikir itu apa? Sangat eman, sangat pelit, tidak mau memberikan harta yang dimilikinya untuk sedekah, infak atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena orang kikir itu apa? Takut hartanya akan habis. Padahal dia tidak tahu karena kikir itu sesungguhnya adalah sifat yang tercela. Itu adalah gambaran awal. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti anak-anak yang pertama adalah anak-anak nanti akan Bapak Guru tampilkan di layar proyektor, yakni sebuah gambar atau foto di mana nanti anak-anak akan mengamati foto atau gambar tersebut. Setelah anak-anak mengamati foto atau gambar tersebut yang ada pada layar proyektor, tugas anak-anak nanti adalah mengamati atau menulis hasil pengamatan di buku tulis anak-anak semua. Setelah anak-anak selesai menulis hasil pengamatan itu, nanti Bapak Guru ingin anak-anak menampilkan hasil pengamatan yang sudah ditulis dalam buku tulis masing-masing anak-anak dalam pengamatan tersebut. Paham anak-anak? Paham. Kemudian langkah yang kedua nanti dalam pembelajaran tentang materi sifat kikir ini, Bapak Guru ingin anak-anak nanti akan Bapak Guru bentuk beberapa
kelompok, di mana dalam kelompok tersebut anak-anak nanti mendiskusikan hasil dari pembelajaran yang nanti kita tampilkan juga, materi pembelajaran sifat kikir. Kemudian setelah itu anak-anak nanti Bapak Guru tunjuk salah satu perwakilan dari kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil pengamatan daripada video pembelajaran tentang materi sifat kikir. Bisa dipahami? Nah, jadi langkah-langkah kita nanti dalam pembelajaran itu anak-anak sudah Bapak Guru sampaikan tadi. Antara lain yang pertama adalah mengamati. Kemudian setelah kita mengamati, kita mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, anak-anak nanti mendiskusikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, kalau bisa selanjutnya Bapak Guru ingin menyampaikan tentang indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi sifat kikir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini anak-anak, mari kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bersama-sama. 1. Peserta didik memahami pengertian sifat kikir dengan benar. Ya, itu tujuan kita. Tujuan yang kedua apa? Peserta didik Menyimpulkan pengertian sifat kikir dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta Didik menguraikan ciri-ciri orang yang memiliki sifat kikir. Ya, sedangkan tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik Menemukan hikmah menghindari sifat kikir. Ya, inilah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi sifat kikir. Setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, selanjutnya Bapak akan menampilkan tentang karakter sebuah pelajar yang harus mempunyai ciri khas. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Anak-anak semuanya dalam mempelajari akidah alam maupun pembelajaran lain semuanya yang ada di madrasah ini, maka anak-anak harus diharapkan setelah pembelajaran itu anak-anak mempunyai jiwa karakter profil pelajar Pancasila. Yakni apa? Harus bertakwa anak-anak kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kritis dan kreatif. Kemudian bergotong royong, kreatif serta kebinekaan global. Harapannya anak-anak bisa menjadi seorang profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin berdasarkan prinsip ta'adub, berkeadaban, utwah, tawasud dan iktidal, atau mempunyai sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Baik. Kalau bisa, sekarang Bapak Guru ingin menampilkan sebuah pengamatan tentang materi menghindari sifat kikir. Baik, silakan anak-anak lihat pada layar proyektor yang ada di papan tulis. Anak-anak semuanya, di sini ada 4 gambar. Ada berapa anak-anak? 4 gambar. Tugas anak-anak sesuai langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Guru tadi sudah sampaikan, yakni nanti anak-anak mengamati gambar tersebut. Mengamati. Setelah anak-anak amati, kemudian anak-anak tulis hasil pengamatan gambar tersebut di buku tulis anak-anak masing-masing. Kemudian setelah itu Bapak Guru nanti akan menanya kepada anak-anak tentang hasil pengamatan anak-anak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Silakan anak-anak, Pak Guru beri waktu 5 menit untuk mengamati gambar atau foto pada layar proyektor tentang menghindari sifat kikir. Hasil pengamatan anak-anak nanti akan Bapak Guru tanya. Ya, sudah siap?
Dan silakan diamati waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, anak-anak semuanya pengamatannya sudah selesai. Sudah dituliskan hasil pengamatan dari materi yang disampaikan tadi di sini. Sudah selesai ya. Dan kalau sudah selesai, Bapak Guru ingin bertanya pada anak-anak tentang hasil pengamatan yang sudah anak-anak tulis pada buku masing-masing anak-anak. Semuanya sudah siap? Sudah. Baik, kalau sudah siap, baik. Gambar pertama, mungkin ada yang bisa menjelaskan pendapatnya tentang gambar nomor 1 siapa? Saya, Pak. Ya, Mbak Anissa. Kira-kira gambar nomor 1 pendapat Mbak Anissa itu gambar apa? Tangan yang menggembok uang. Tangan yang menggembok uang. Maksudnya gimana, Mbak? Orang yang tidak mau bersedekah atau infak. Luar biasa. Ciri-ciri orang kikir itu biasanya orang itu enggan bersedekah dan berinfak. Berat. Tepuk tangan untuk Mbak Anissa. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Terima kasih Mbak Anissa. Tadi jawaban untuk gambar yang pertama sudah tepat dan benar. Selanjutnya, pada gambar nomor 2, siapa yang mau memberikan jawabannya? Mbak Eka ya? Mbak Eka, bagaimana pendapat Mbak Eka tentang gambar pada nomor 2 ini? Gambar apa kira-kira menurutnya, Mbak? Orang yang enggan memberikan bantuan padahal uangnya banyak. Maksudnya bagaimana, Mbak? Pinter. Orang tersebut termasuk orang kikir karena takut hartanya habis. Tepuk semangat untuk Mbak Eka. Tepuk semangat. Semangat terus deh. Tak yes. Oke, tepuk tangan. Terima kasih jawabannya Mbak Eka Nurmalasari. Cukup tepat atas jawaban yang sudah diamati pada gambar tadi. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, siapa yang memberikan jawabannya? Siapa? Iya, Mas Rafa. Gambar nomor 3 pendapat Mas Rafa apa, Mas? Orang kaya yang berinfak kecil. Orang kaya tapi infaknya kecil, uangnya banyak tapi berinfak dengan uang receh, Mas ya. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut takut hartanya habis. Orang tersebut takut hartanya habis. Bagus, itu adalah merupakan termasuk ciri-ciri orang yang kikir. Tepuk salut. Jempol. Salut deh. Terima kasih Mas Rafa, jawabannya cukup tepat sekali. Selanjutnya gambar nomor 4, siapa yang mau menanggapi? Bagaimana pendapat Anda tentang gambar nomor 4? Mbak Nihla. Coba Mbak Nihla, pada gambar nomor 4 ini kira-kira apa pendapat Anda? Seseorang yang gila harta. Seseorang yang gila harta. Kenapa, Mbak? Orang tersebut takut miskin dan terlalu cinta harta sehingga tidak mau berbagi. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Nihla semuanya. Tepuk salut. Jempol. Salut deh. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak sudah banyak tahu tentang sedikit banyak tahu tentang materi yang akan kita sampaikan nanti, yakni menghindari sifat kikir. Bagus ya. Selanjutnya anak-anak, Bapak Guru ingin menyajikan tentang video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana video pada pembelajaran pada pagi hari ini? Yakni nanti anak-anak menampilkan, saya tampilkan video pembelajaran yang ada pada layar proyektor ya anak-anak ya. Setelah itu, setelah anak-anak nanti mengamati video pembelajaran
materi menghindari sifat kikir yang ada pada layar proyektor, tugas anak-anak nanti adalah mempresentasikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video tersebut. Sudah siap anak-anak? Ya, kalau sudah siap silahkan ya diamati video yang akan Bapak Guru putarkan. Baiklah anak-anak semuanya, silahkan anak-anak mengamati video pembelajaran tentang materi menghindari sifat kikir yang ada pada layar proyektor. Tugas anak-anak nanti setelah mengamati video ini, anak-anak menuliskan hasil pengamatan tentang materi sifat kikir di buku tulis masing-masing anak-anak. Kemudian Bapak Guru ingin bertanya pada anak-anak tentang hasil pengamatan yang sudah anak-anak nanti amati dalam video yang ditampilkan. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik, silakan amati video yang ada pada layar proyektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi sifat kikir dan serakah. Mari kita simak materi berikut. Sifat kikir. Pengertian sifat kikir. Kikir adalah sikap cinta dunia, yaitu suka menggunakan hartanya untuk diri sendiri. Orang yang kikir tidak mau berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Sifat kikir juga termasuk sikap yang tercela. Orang yang memiliki sifat kikir akan berusaha keras untuk menjaga hartanya agar tidak berkurang. Orang yang kikir beranggapan bahwa harta adalah segala-galanya. Anak-anakku semuanya, kelas 5 yang saya cintai sebanggakan, setelah anak-anak tadi mengamati video pembelajaran tentang menghindari sifat kikir, Bapak Guru ingin menugaskan anak-anak, yakni menuliskan tentang pengamatannya dari video yang telah anak-anak amati tadi. Setelah anak-anak nanti mengamati, dituliskan dalam buku anak-anak, kemudian anak-anak nanti coba presentasikan. Bisa dipahami? 5 menit waktu cukup untuk menulis pengamatan dari video pembelajaran materi kikir tadi? Cukup? Baik, kalau cukup 5 menit waktu dari sekarang, silahkan anak-anak tulis pengamatan video yang ditampilkan tadi. Silahkan, ya. Tadi anak-anak sudah mengamati dari video pembelajaran yang sudah disajikan, kemudian anak-anak sudah menulis hasil pengamatannya. Kira-kira siapa yang mau atau yang bisa ya mempresentasikan hasil pengamatan dari video tadi? Siapa? Saya, Pak. Mbak Risa. Ya, silakan Mbak Risa berdiri, bisa menyampaikan hasil pengamatannya. Menurut pengamatan saya, dalam video tersebut sifat kikir atau pelit atau baik merupakan perbuatan tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut ya. Luar biasa Mbak Risa atas tanggapan yang ada pada video tadi. Betul jawabannya? Selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan presentasi atas pengamatan pada video tadi? Mas Akmal, silakan berdiri Mas Akmal. Apa tanggapan presentasinya? Menurut pengamatan saya dalam video tersebut, orang yang bersifat kikir biasanya orang menaruh belas kasihan terhadap orang lain. Iya, pinter, betul. Tepuk tangan untuk Mas Akmal. Ya. Selanjutnya, satu lagi. Siapa yang bisa dari pengamatan? Iya, Mbak Nihla. Coba Mbak Nihla, apa pengamatan dari video tadi? Menurut pengamatan saya dalam video tersebut, orang yang memiliki sifat kikir cenderung ingin menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri dan tidak mau berbagi pada orang lain.
Subhanallah. Alhamdulillah, ternyata anak-anak sudah banyak paham tentang materi sifat fikir ini. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Guru ingin membagikan lembar kerja kelompok untuk anak-anak semuanya, di mana lembar kerja kelompok ini tujuannya adalah agar anak-anak semuanya lebih mendalami, lebih mengetahui tentang kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni memahami tentang menghindari sifat fikir. Untuk itu nanti Bapak Guru akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya anak-anak semuanya. Nanti Bapak Guru akan membagikan lembar kerja kelompok ini untuk 4 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Bisa dipahami anak-anak? Ya, jadi ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Ya, untuk itu untuk lembar kerja kelompok yang pertama ada Mbak Nifla, Mas Adit, Mbak Gisel, Wahyu, dan Dinda ya. Ini tolong yang nama-nama saya panggil tadi bisa ya itu bisa nanti menjadi satu ke kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk lembar kelompok yang kedua, Mas Rafa, Mas Aditya, Mas Asraf, Mas Ayis, dan Mas Zongki. Coba ini Mas Rafa dulu, dibawa dulu. Ya, dibawa dulu. Kemudian, baik anak semuanya sudah berada pada kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya Mbak Nira sudah? Kelompoknya Mbak Raisa sudah? Kelompoknya Mas Rafa sudah? Kelompoknya Mas Edi sudah? Baik, kalau sudah siap, Bapak Guru akan membacakan tata cara diskusi yang akan anak-anak nanti tampilkan dalam presentasi materi ini. Jadi dalam diskusi yang anak-anak nanti akan diskusikan dengan kelompoknya, nanti di sini Pak Guru akan menampilkan sebuah permasalahan yang ada kaitannya dengan materi sifat fikir. Coba anak-anak dilihat pada layar proyektor, ya, ada sebuah permasalahan bahwasanya di sebuah sekolah ada seorang siswa bernama Amir. Ia memiliki banyak alat tulis, ya, mempunyai banyak alat tulis baru. Tetapi saat teman-temannya lupa membawa pensil atau penghapus, Amir tidak mau meminjamkan. Ia takut alat tulisnya rusak atau hilang. Akibatnya, teman-temannya menjadi enggan berteman dengan Amir. Akhirnya Amir merasa kesepian. Nah, ini sebuah permasalahan tentang sikap seseorang yang mempunyai banyak alat tulis tetapi enggan, tidak mau memberikan bantuan alat tulisnya kepada temannya yang membutuhkan bantuan untuk meminjam alat tulis. Ya, nanti permasalahan ini anak-anak diskusikan dengan kelompok anak-anak masing-masing. Hasil diskusi tersebut nanti anak-anak presentasikan ke depan. Bisa dipahami anak-anak? Anak-anak sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ada hasil yang didapatkan dari diskusi tadi? Baik, kalau sudah ada, Bapak Guru mohon untuk per kelompok bisa menampilkan hasil diskusinya di depan, dan semua anggotanya ikut ke depan menampilkan hasil diskusi tentang permasalahan dari materi sifat fikir. Silakan. Baik, kami persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Silakan Mbak Nila, bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi sifat fikir. Pengertian sifat fikir adalah sifat seseorang yang enggan mengeluarkan hartanya untuk keperluan yang dianjurkan seperti zakat, sedekah, dan infak. Ya,
Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang materi yang disampaikan tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Iya, silakan kelompok 1 bisa duduk di tempatnya masing-masing. Iya. Diskusinya, silakan kelompok 2, Mas Rafa dengan kelompoknya bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, silakan Mas Rafa bisa disampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi sifat pikir. Akibat orang yang mempunyai sifat pikir adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Katanya tidak bermanfaat. Iya, ini hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Mbak Alisa bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan diskusi dari materi sifat pikir. Cara menghindari sifat pikir. 1. Sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. 2. Menyadari bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain. 3. Membiasakan diri untuk berbagi rezeki dengan orang lain. Iya, itu hasil diskusi presentasi dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Silakan menjadi itu anak-anak semuanya untuk lebih memantapkan lagi tentang pemahaman anak-anak dalam ilmu yang sudah kita pelajari tentang materi menghindari sifat pikir ini. Di akhir kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan atau mungkin pertanyaan nanti akan diajukan oleh anak-anak sendiri dan dijawab oleh anak-anak yang lainnya, yakni pertanyaan refleksi pemantapan tentang materi sifat pikir. Barangkali ada materi-materi yang belum bisa dipahami, nanti anak-anak bisa bertanya dan anak-anak yang lain bisa menjawab tentang pertanyaan yang diajukan. Apa yang mau bertanya? Ya, Mas Hayes silahkan berdiri. Bertanya apa, Mas? Sebutkan 3 golongan sifat pikir. Iya, Mas Hayes dari materi sifat pikir tadi bertanya, sebutkan 3 golongan sifat pikir. Kira-kira dari materi tadi 3 golongan sifat pikir apa saja? Ada yang tahu jawabannya? Ya, Mbak Dinda. Apa Mbak Dinda? 1. Pikir terhadap diri sendiri. 2. Pikir terhadap orang lain. 3. Pikir terhadap agama. Iya, bagus jawaban dan soal yang cukup bagus. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dinda dan Mas Abdul Aziz. Sebelum kita menutup pembelajaran materi pada pagi hari ini, Bapak Guru akan memberikan reward kepada anak-anak semuanya yang sudah pintar-pintar semuanya, yang sudah bagus-bagus semuanya dalam berdiskusi dan menjawab maupun memberikan soal tanya jawab dalam pertanyaan pembelajaran materi tentang sifat pikir. Tadi ada kelompok 4. Di sini Bapak Guru hanya bisa memberi reward roti. Lah roti itu nanti tolong dibagikan per kelompoknya masing-masing, bisa dimakan bersama-sama setelah nanti pulang sekolah. Oke anak-anak, semangat? Tetap semangat. Semangat terus. Iya, pertama saya berikan roti untuk kelompoknya Mbak Nila. Iya, selamat. Kemudian Mbak Alisa, silakan maju. Terima kasih ya. Iya, kemudian Mas Dani, silakan Pak Dani kelompoknya dibagi bersama-sama. Kemudian Mas Rafa, silakan Mas Rafa berdiri. Iya. Ya. Anak-anak, terima kasih kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Besar harapan Bapak Guru semuanya, anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun anak-anak untuk pembelajaran
tentang kisah korun. Di mana kisah korun ini juga ada kaitannya dengan materi pada pagi hari ini. Sudah siap anak-anak untuk menerima pelajaran yang